Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk part 3-nya ya. Jadi teman-teman yang baru ketemu di beranda video part 3 ini ya, silahkan biar nyambung ya pemahamannya. Ada part 1, part 2 sebelumnya, dan ini adalah bagian part 3 ya. Part 3 ini yaitu ada 2 poin yang saya sampaikan, karena semua ada beberapa poin ya. Yang part 2 itu sebelumnya 2 poin, dan sekarang ini poin yang ketiga, yaitu tentang bursa. Oke, tentang bursa yang disampaikan oleh Cheng Diaopan. Nah, Cheng Diaopan mengatakan seperti ini. Mengapa meme coin terdaftar di Binance dalam hitungan hari, katanya. Ya, meme coin ya kan, meme coin ini kadang-kadang bisa cepet loh listing ya, atau bahkan hitungan jam. Tapi dengan jutaan pengguna tidak bisa, katanya, di Binance kok belum ada. Nah, kemudian Cheng Diaopan mengatakan, apakah Cortin terlalu sombong? Wah, katanya gitu. Ada mungkin pionir yang coba beliau baca di komentar, kolom komentar beranda dia atau apalah, jadi mengatakan Cortin sombong gitu kan. Nah, Cheng Diaopan menanggapi kan. Terus CF mengatakan pertanyaan yang wajar, katanya. Gitu kata CF. Kemudian Cheng Diaopan melanjutkan, di industri ini ada 2 cara untuk daftar di bursa. Ada 2 cara atau 2 metode. Metode pertama, membayar puluhan juta dalam biaya pendaftaran atau memberikan bursa sebagian besar dari pasokan. Nah, ini cara yang pertama. Jadi mereka yang meme coin ini, misalkan anggaplah total supply-nya ada 2 miliar. 500 jutanya itu buat bursa, misalkan kayak gitu, atau 700 juta. Nah, ini kan problem sebetulnya. Jadi yang bikin dam apa segala macam sebetulnya ketika bisa saja kan bursa punya stok, ketika harga mulai bursa lebih tahu untuk market, ketika mau dam ya dia sell duluan, malah makin dam kan, bisa saja. Nah, ini problem juga gitu loh. Nah, ini untuk metode pertama yang disampaikan Cheng Diaopan. Jadi beliau mengatakan bahwa metode pertama ini adalah membayar puluhan juta atau dalam biaya pendaftaran atau memberikan bursa bagi sebagian besar dari pasokan. Wah, bahaya kan, bisa-bisa ya bursa tinggal enak aja nerima, nggak perlu nambah, nggak perlu apa. Tahu-tahu kalau mau listing pengembang harus bayar sekian juta atau ratus juta token aja. Wah, iya bener lah, ngapain gitu. Nah, banyak developer katanya mengorbankan kepentingan komunitas untuk membeli tempat atau agar terdaftar atau agar listing. Jadi banyak developer yang mengorbankan kepentingan komunitas. Yang penting listing, katanya gitu. Karena ini problem juga sih gitu. Atau mungkin ada juga sih developer yang memang sudah memperhitungkan dari awal mungkin ya. Jadi jumlah tokennya sudah diperhitungkan bahwa ini untuk bursa, ini untuk komunitas, ini untuk apa segala macam gitu ya. Tapi ya gitulah. Bursa ini kan seperti Cheng Diaopan bilang ya, kejam gitu loh. Jadi ketika ini ya mereka bisa ya tahulah kapan naik, kapan turun, kapan mereka harus take profit, kapan enggak gitu kan. Bursa yang lebih tahu karena mereka yang membuka market ya, sebagai perantara market, itulah. Nah, kemudian Cheng Diaopan melanjutkan untuk metode keduanya. Metode kedua katanya mengandalkan lalu lintas nyata, teknologi nyata, dan kami, katanya Corti, memilih jalan atau jalur kedua. Tapi ini membutuhkan waktu, Cheng Diaopan bilang. Pi itu bukanlah token ERC20 sederhana. Ya, bukan token ERC20 sederhana. Ini adalah blockchain layer 1. Integrasi teknis kami 100 kali lebih sulit daripada token hasil salin atau hasil tempel. Jadi yang cuman token yang cuman nempel di blockchain 1 ya, yang ada di ya project-project ke kripto meme coin yang nempel di blockchain layer 1 ya, misalkan di BNB atau di ETH
atau di blockchain pokoknya blockchain layer 1 kan banyak tuh ya. Nah jadi yang kayak gitu tuh umurnya ya nggak lama ya, sangat pendek lah. Nah, Cheng Daopan melanjutkan lebih jauh lagi. Dengan basis pengguna kami menghadapi tekanan regulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ada regulasi karena memang membawa tim besar ya, seluruh dunia membawa komunitas yang sangat besar. Kami harus memastikan katanya bahwa Pi benar-benar yang terbaik, legal dan aman tanpa ada celah hukum. Ini tujuan core team gitu loh. Makanya kan di part 2 disampaikan bahwa beliau mengatakan memang ketika membahas tentang iklan ya di video sebelumnya, beliau harus membayar kuasa hukum atau ahli hukum yang benar-benar tingkat dunia, tingkat global, nggak main-main gitu. Kemudian Cheng Daopan mengatakan mengenai rumor Desember, kami masih bekerja keras, tapi tidak akan memberikan janji murahan katanya. Seperti segera terdaftar. Wah, misalkan ada tulisan kan kalau misalkan di medsos atau di YouTube segera terdaftar di Anu gitu kan. Nah, itu kata Cheng Daopan hanya untuk meningkatkan antusiasme saja, dia itu termasuk murahan. Kata Cheng Daopan ya, kami tidak membangun proyek yang mekar dan mati dalam sehari. Nah, dengan volume Pi, bursa tingkat atas bukan hanya tujuan, itu adalah keniscayaan. Kami akan mendaftarkan Pi ketika itu paling aman dan paling menguntungkan bagi Anda sebagai komunitas. Jadi kalau misalkan ngerugiin komunitas ngapain? Kan gitu. Jadi kalau menguntungkan komunitas ya sudah, dan memang mungkin menguntungkan core team juga, jadi saling menguntungkan. Jadi di sini jalur kedua ini adopsi. Jadi gini yang saya pahami teman-teman ya. Jadi ini baru poin 3 tentang bursa. Poin keempat kayak chat nanti. Jadi yang saya pahami adalah memang dua jalan ini memang berbeda. Yang pertama instan bayar, ya artinya pengembang harus bayar ke bursa, dan ini ya bayarnya juga nggak sedikit ya, dan itu akan membuat pengembang sebagian pasokannya hilang, dan itu merugikan komunitas. Nah, tetapi jalur kedua ini adalah siapa yang kasarnya gini deh, bahasa simpel sehari-harinya. Ya kalau lu mau ngelisting ya listing aja, tapi gua nggak perlu bayar. Lu suka sama koin gua ya lu listing lah. Lu mau bisnis dengan koin gua ya lu listing, kan gitu kasarnya ya. Tapi bukan berarti pengembang ini yang memohon-mohon bursa, tidak seperti itu, karena itu bukan kerjasama. Nah, itu jadi kerjasama ini adalah terlihat sebagai simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bursa juga diuntungkan dengan adanya kerjasama, tapi developer punya regulasi tersendiri. Jadi tidak disetir, tidak melulu baku tunduk kepada aturan bursa. Ini yang repot ya. Seperti itu. Dan yang benar ya poin 2 tadi ya, pilihan atau metode yang kedua tadi, walaupun memang Cheng Daopan bilang itu agak lama prosesnya, memang lama gitu loh, karena ya seperti yang Nicholas bilang, ini growth-nya benar-benar natural, alami, growth-nya itu pengen organik kan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan teknologi yang nyata, komunitas yang nyata, semua transaksi ya, utilitas dan sebagainya itu yang nyata. Bahwa nanti ketika itu sudah terjadi, bukan pengembang lagi yang butuh bursa, tetapi bursa yang butuh pengembang gitu ya. Jadi dalam hal ini prosesnya ya, tanpa harus memperdebatkan harga. Sebetulnya harga saat ini ya sudah real, ada di bursa, di OKX, silahkan dicek, itu patokannya gitu loh. Namun ini di sini adalah masalah pengembangan, ini yang menentukan jangka panjang. Ini project yang benar gitu loh. Memang butuh waktu lama ya, seperti Cheng Daopan bilang, Bitcoin aja itu diterima masyarakat itu memakan waktu 10 tahun baru diterima sama masyarakat dari mulai pengembangan. Ini kita baru 6 tahun tetapi sudah diterima oleh komunitas banyak. Ini kan sebetulnya pencapaiannya berlipat-lipat daripada prosesnya Bitcoin sebetulnya. Nah, tetapi dengan kondisi saat ini kan lain cerita, karena komunitasnya ini yang rata-rata ingin langsung punya nilai tinggi, langsung kayak mendadak dan lain sebagainya. Ini salah. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian poin yang keempat, Cheng Daopan menyampaikan tentang KYC ya.
Nah, Cheng Daopan mengatakan mereka yang terjebak dalam KYC atau migrasi, saya ingin berbicara langsung kepada mereka yang masih tertunda atau menunggu dalam antrian migrasi, katanya. Saya minta maaf, ya ini perkataan Cheng Daopan ya, saya minta maaf, sungguh sangat menyesal. Saya tahu betapa menyakitkannya melihat orang lain bertransaksi sementara layar Anda masih menunjukkan lingkaran pemutaran yang berputar. Percayalah, katanya, kami tidak melupakanmu. Sistem identitas adalah salah satu paling kompleks di dunia. Kami harus memvalidasi beberapa negara, ribuan jenis ID, ribuan bahasa yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga ada peternakan bot canggih serta AI palsu. Itu yang harus diminimalisir, ya. Kemudian Cheng Daopan melanjutkan yang mencoba mengakali sistem, katanya, ya. Jadi ada yang mengakali sistem bot canggih sama AI palsu ini. Nah, kemudian untuk melindungi nilai pengguna nyata, katanya, algoritma kami harus ketat. Ini berarti beberapa pionir sejati terkena dampak buruk, gitu. Jadi mau nggak mau ketika diketatin algoritmanya, ya ada beberapa akun-akun pionir sejati itu ya terkena dampak buruk, gitu ya, atau terjebak dalam peninjauan manual, katanya begitu. Nah, kemudian melanjutkan, bahkan saat saya berbicara sekarang, kata Cheng Daopan, para insinyur kami terus bekerja lembur untuk menyelesaikan tumpukan pekerjaan ini. Setiap akun yang macet adalah tanggung jawab berat di pundak kami. Beri kami sedikit lebih banyak kesabaran. Jika Anda adalah manusia sesungguhnya dan Anda tidak curang, pi Anda akan menjadi milik Anda. Itu janji saya. Nah, itu Cheng Daopan ya. Jadi itu tentang poin KYC. Ya, jadi tentang KYC sebetulnya Cheng Daopan sendiri kan sudah meminta maaf. Artinya memang mereka akui itu adalah proses mereka yang belum selesai, yang belum rapi, yang belum teratasi. Jadi buat teman-teman yang tentatif, kan ada tuh yang udah hijau tapi malah tentatif kok balik lagi. Nah, itu kan error sistem sebetulnya, karena memang algoritma lagi-lagi tadi masuk ke ada akun-akun yang terjebak, yaitu biar mereka yang menyelesaikan, jangan banyak dipertanyakan ini mengapa ini nggak bakalan jadi, ini pesimis segala macam. Enggak, yang penting kita benar, data kita sebagai manusia asli, kita tidak menipu, kita bukan bot, kita tidak ngakal-ngakalin, tenang, itu tanggung jawab mereka. Dan ini Cheng Daopan sudah bilang, ya. Jadi misalkan kok saya nggak ijo-ijo, kok saya dari ijo jadi tentatif, kok saya nggak lolos-lolos kayak saya, ini proses. Ini Cheng Daopan sudah minta maaf, mereka mengakui ini sistem sedang diperbaiki terus. Jadi ya harap dia sabar, harap dimaklumi, itu aja. Ini poin yang keempat tentang KYC ya. Oke, ini aja untuk tadi yang pertama tentang bursa, yang kedua tentang KYC. Oke, next part selanjutnya yaitu ada beberapa hal lagi yang Cheng Daopan sampaikan, yaitu tentang ekosistem ya, ekosistem integrasi dan pesan-pesan terakhir dari Cheng Daopan. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.